mungkin kita hitung 6.000 per hari biar jadi 150 gram. Nah, dombanya potensinya tidak bisa diangkat ke sana, kita pokoknya pakannya mahal jor-joran. Ya tidak bisa, karena kita butuh efisiensi di sini. Bagaimana kita bisa menilai bahwa proses ini nanti efisien dan menghasilkan? Karena apa? Setiap proses usaha kita itu paling terakhir ini yang menjadi kuncinya, harus menguntungkan. Kalau proses penggemukan, kalau proses pemberian pakan ini nanti, terutama karena kita bicara pakan, kalau tidak dapat untung ya percuma. Kita mau apa tujuannya? Padahal kita bekerja itu untung itu menjadi goalsnya kita. Jadi kalau kita mau sepak bola, maka gawang lawan itu untung. Ya, kita bisa masukkan bola ke sana enggak? Golnya ke sana enggak? Untung enggak? Kalau enggak untung ya jangan dikerjakan dulu, evaluasi dulu. Dicoba cari dulu permasalahannya apa. Jadi dalam satu proses penggemukan itu ini prasyarat atau kalau dijabarkan dalam sebuah kalimat begini. Kalimatnya seperti ini. Jadi semuanya harus menjadi satu kesatuan, sebuah proses atau upaya untuk meningkatkan berat badan domba dalam satu waktu tertentu secara intensif, cepat, efisien, dan harus menguntungkan. Ketika tidak menguntungkan maka jangan dilakukan, jangan dikerjakan, percuma. Ya. Oke, next. Nah, ini pentingnya pakan. Ketika kita melakukan sebuah proses produksi ternak, entah itu ternak susu, entah itu ternak penggemukan, entah itu di pengembang biakan atau breeding, ketika kita simbolkan bahwa P, hasil itu adalah performa, itu kita simbolkan P, hasil, terus kemudian yang dipengaruhi dari dua faktor, sebenarnya faktornya banyak, ada 4 atau 5, cuman saya ambil dua faktor besar, yaitu faktor G, genetik, dan faktor E, faktor lingkungan. Yang faktor lingkungan itu diturunkan menjadi 3 dari manajemen pakan, kesehatan, dan kandang. Maka pakan, ketika kita melakukan sebuah proses penggemukan, pakan itu memakan 70% biaya produksi harian kita. Jadi setiap hari itu kita mengeluarkannya pakan, bukan tenaga. Sebenarnya 70% biaya produksi terbesar kita setiap hari, harian kita itu pakan. Sehingga ini jangan sampai apa yang kita kerjakan nanti menjadi kambing hitam tadi. Karena 70% ini prosentase yang kita keluarkan daily activity-nya itu makan 70%. 30%-nya dibagi menjadi tenaga kerja, operasional, kebutuhan-kebutuhan lain terkait dengan kandang. Tapi yang pasti kita keluarkan setiap hari 70%-nya adalah biaya pakan. Dan pakan ini nanti akan turun menjadi keuntungan. Jadi keuntungan kita nanti prosentase besarnya itu didapat dari pakan. Bagaimana makanya penyedia pakan ketika kita berbicara terkait dengan pakan, baik di kampus, baik di kami di praktisi, maka pakan ini memang menjadi penunjang terbesar untuk mendapatkan keuntungan tadi. Sehingga kami harus memaksimalkan potensi, sehingga kami harus menggali sebesar apa yang bisa kita kerjakan untuk memaksimalkan potensi pakan ini agar bisa menghasilkan domba yang berkualitas hasil gemukannya atau susu yang jumlah atau kuantitasnya besar. Jadi seperti ini. Tapi ini bukan satu-satunya pakan. Ada 30% faktor lain yang memang secara kebutuhan 30% itu juga sangat mendukung. Tidak terus kemudian bahwa pakan tok 70% enggak, tapi 30% yang lain ini sangat mendukung terkait dengan bagaimana produktivitas pakan itu nanti terjadi. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan manajemen umum peternakan, maka pakan itu berada di nomor 5. Berada di nomor 5. Meskipun operasional atau biaya 70% nomor 1, tetapi pakan itu harus berada di nomor 5 klasifikasi ketika kita mau berbicara terkait manajemen umum peternakan, terutama penggemukan. Karena apa? Yang pertama, kita juga harus menyeleksi.
bahwa ternak yang kita gemukkan itu, ternak yang mau kita beri pakan itu harus ternak yang standarnya juga harus bagus. Tidak boleh ternak yang welek, jelek, kecil. Kalau kita bicara ternak yang stunting lah, ternak yang stunting kita gemukkan ya potensinya tidak bisa maksimal. Sehingga ketika kita bicara B2B, pakan dengan hasil, maka hasil itu juga harus dilihat. Supply banyak seperti apa, seleksi ternaknya awalnya bagaimana. Kalau ternaknya standar, terus kemudian kita membicarakan bahwa oh pakannya ini kurang maksimal, oke, ini bisa dijadikan sebuah acuan. Tetapi ketika ternaknya tidak standar, maka ya jangan bicara bahwa pakannya ini menjadi masalah. Sehingga ini harus kita cermati. Terus kemudian yang kedua adalah kandang, SDM, kemudian treatment itu juga harus dilakukan. Percuma dikasih makan apapun, tapi ketika parasit dalam tubuh domba kambing itu masih ada dan masih dikategorikan banyak, maka pakan itu ya tidak terserap dengan maksimal. Kenapa? Dimakan cacing, dimakan parasit, terus kemudian domba kambingnya tidak nyaman, sehingga manajemen umum peternakan itu kita bagi menjadi seperti ini. Kalau saya boleh menggambarkan. Oke. Nah, mari kita bahas persatu dari awal dulu. Biar nanti ketika teman-teman mengolah pakan itu bisa berbicara dan bisa berpikir terkait dengan efisiennya sebenarnya ada di sektor mana. Kenapa pakan itu kok bisa dikatakan lah itu dikasih makan 5.000 kok nggak bagus. Ini dikasih pakan harganya cuma 3.000 kok bagus. Nah, prasyarat ini yang harus kita pahami. Yang pertama adalah seleksi ternak. Seleksi ini harus dikerjakan untuk mendapatkan ternak yang berkualitas. Standar lah, bukan kualitas dengan kualitas yang bagus. Seperti apa? Kita ulas sedikit saja. Seleksi ternak, satu, kejelasan genetiknya harus ada. Jadi cari domba-domba yang memang dia genetiknya bagus. Cari supplier atau penyedia ternak yang amanah. Cari dia yang benar-benar suka ternak. Karena apa? Penggemukan di masa sekarang itu kita jualannya jualan berat hidup. Biasanya kita jualannya timbangan hidup. Nah, ketika timbangan hidup, maka angka yang akan menjadi patokan, berat badan yang akan menjadi hitungan. Nah, kalau kita punya supplier yang tidak amanah, mohon maaf, biasanya nanti ternaknya digelonggong. Sehingga masuk ternak kita, itu titiknya bukan 0, tapi minus. Karena apa? Hasil dari gelonggongan itu tadi terus sampai di kandang kita pas posisinya kempes. Susutnya banyak. Misal kita beli 20 kilo, sampai kandang kita itu cuma 15 kilo, maka di saat itu kita sudah minus 5 kilo. Sehingga kita harus cari supplier yang amanah. Karena apa? Nanti ujungnya ke pakan. Nah, karena orang kebiasaan itu jarang yang melihat ternak itu diamati. Oh, masuk kemarin 20 kilo, sehari setelahnya dicek jadinya berapa? Oh, 19,5, 9,8, wajar. Karena apa? Ada penyesuaian kondisi kandang dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi toleransi yang wajar. Akan tidak wajar ketika belinya 20 kilo, satu hari setelah di kandang ditimbang jadi 15 kilo atau 17 kilo lah, susutnya 3 kilo. Pakan dengan metode apapun tidak akan bisa mengembalikan 3 kilo dalam kurun waktu 1 hari. Sehingga nanti akan dijadikan kambing hitam. Wah, pakai pakan ini dengan naiknya 2 bulan cuma 4 kilo. Padahal sebenarnya 7 kilo. Karena apa? Minus 3 kilo yang pertama tadi itu jarang orang melihat. Karena orang melihatnya itu cuma goals, hasilnya. Nah, jadi ini perlu dipahami. Sehingga mencari supplier itu juga yang harusnya amanah. Tidak boleh sembarangan. Terus standar kualitas, pasti kualitas dombanya bagus dan sebagainya, ideal lah. Perlakuannya juga perlakuan bagus. Karena apa? Dikasih makan apapun, dikasih pakan sebagus apapun, kalau domba itu, kambing itu masuk ke kandang kita sudah diperlakukan secara kasar, percuma. Karena masa recovery-nya panjang. Jadi tahap keempat dalam proses perlakuan itu pakan itu akan sangat menunjang ketika performa domba masuk kandang bagus, kambing masuk kandang bagus. Tapi kalau perlakuannya masuk kandang, kambingnya sok dijambak, terus diangkatnya kulitnya diangkat terus dilempar, itu pasti tidak bagus. Jadi ngangkat kambing ya kayak ibu samping ini gambarnya, digendong, disayang, ini tidak melukai. Pasti perlakuannya dan hasilnya ternaknya pasti bagus. Karena apa? Dia disayang.
Yang punya ya seneng. Lah kalau ini domba, kambingnya ini dijambak, ditarik, ya pasti dia butuh masa recovery untuk mengembalikan kondisi tubuhnya. Dikasih makan sebagus apapun, komplit fit sedemikian rupa, semahal apapun, ya tidak akan bisa maksimal. Karena apa? Karena dia harus mengembalikan recovery tubuhnya yang kemarin sakit, memar, terus diperlakukan tidak baik, ya itu dikembalikan dulu ke nol. Baru pakan itu bisa terserap maksimal ketika semuanya sudah berjalan. Jadi ini perlu diperhatikan ketika kita berbicara terkait dengan pakan. Karena ini masalah. Oke, lanjut. Kandang oke lah. Kandang saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena jelas kandang itu harus lokasinya bagus, bahan yang dipakai memberikan kenyamanan ke domba kambingnya, standar bangunannya jelas, sirkulasi udara yang paling bagus. Karena percuma semewah apapun kandang, tapi kalau sirkulasi udaranya tidak bagus, maka bau amonia, bau bau kandang dan sebagainya akan mengumpul di sana, itu akan mengakibatkan iklim di sekitar kita yang tidak sehat. Nah, maka kandang itu usahakan memudahkan kita dan menyenangkan ternak, mudah untuk kita sebagai pengelola dan senang untuk ternak yang berada di dalamnya, sehingga dia akan terlihat nyaman tidur, terlihat nyaman makan, terlihat nyaman dalam proses pengerjaan daily activity kita. Karena apa? Sebagus-bagusnya pakan kita, tapi kalau tidak ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai terkait dengan kesana, akan percuma pakan itu. Karena apa? Kita butuh intake, kita butuh makan yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, kalau masuk ke dalam tubuh domba kambing itu susah, ya makannya itu susah, intake-nya pasti tidak tercapai nanti. Jadi seperti itu. Nah, next lanjut manajemen SDM, saya tidak perlu menjelaskan karena saya yakin SDM itu bisa disetting dan bisa bisa disiapkan. Jadi insya Allah SDM itu tidak bermasalah. Nah, yang keempat, ini penting. Mungkin ada salah satu teman yang fotonya ada di sini, monggo. Ini pas kebetulan saya ambil dari mahasiswa Polbangton juga yang melakukan treatment di kandang kami. Nah, pakan yang bagus, pakan yang mahal, pakan yang seperti apapun itu akan menjadi lebih bagus ketika domba yang memakannya itu kondisinya bagus. Bagaimana kita tahu kondisinya bagus? Maka sebelum masuk kandang di proses penggemukan, manajemen penggemukan kita, maka mau tidak mau ini harus dilakukan. Apa sih yang harus kita kerjakan? Memastikan bahwa si domba itu terbebas baik dari parasit internal dan parasit eksternalnya. Prosesnya bagaimana? Satu, pastikan ketika kita memberikan pakan ke domba, dia sudah pernah diberikan vitamin atau ATP, energi. Karena apa? Domba yang kita beli itu biasanya domba yang lelah. Habis dari pasar A nggak laku, pindah ke pasar B. Dari pasar B nggak laku, balik ke C. C nggak laku, pindah ke D. D masih nggak laku lagi, dibawa lagi ke pasar A. Akhirnya wis tak jual dengan harga sekian. Karena apa? Domba ini udah lelah. Daripada dibawa pulang lagi, nanti kondisinya tambah ngedrop, ya wis tak jual. Rugilah kita mungkin 50.000, 100.000. Tetapi, nah kondisi yang tidak bagus ini jangan terus kemudian masuk ke kandang kita diperlakukan semakin tidak bagus. Karena nanti akan menurun performa pakannya, intake-nya nggak dapat. Nah, biar dapat bagaimana caranya? Masuk ke kandang kita, kasih dulu vitamin, kasih dulu energi. Fungsinya untuk apa? Biar kondisi dia kembali ke kondisi prima, kembali ke kondisi optimalnya dia untuk bisa mengkonsumsi pakan yang sudah kita racik. Terus kemudian pemberian obat cacing pasti, agar cacing rumen yang ada di dalam tubuhnya, dalam perutnya itu keluar. Agar apa? Pakan yang kita masukkan nanti bisa terserap maksimal ke tubuh. Nah, terus kemudian yang ketiga pemberian antibiotik, antiparasit dan lain sebagainya. Terus kemudian yang keempat, kalau memang bulunya ini, kalau kita lihat bulu domba ini kotor, pasti banyak parasitnya. Parasit yang secara kasat mata mungkin kita tidak bisa melihat.
Makanya agar parasit ini terbebas, agar domba ini tidak ada parasit yang nempel ke tubuhnya, dipotonglah bulunya atau dimandikan agar dia bersih. Sama, prinsip domba itu sama kayak manusia. Manusia itu kalau berada dalam kondisi yang bersih, dalam kondisi yang rapi, berada dalam kondisi yang ibaratnya kita setelah mandi dan sebagainya, pasti badan kita akan lebih segar. Cara berpikir kita akan lebih jernih. Model beraktivitas kita akan lebih sehat. Sama, domba juga seperti itu. Ketika kondisinya dia sudah bulunya kumel, kotor, terus tidak menarik, maka ya wajib dimandikan atau dipotong bulunya biar dia lebih sehat, agar nanti ke depan akan kita berikan itu bisa maksimal. Yang kelima, memotong kuku kalau kukunya kayak alagi. Karena apa? Kuku itu pun sepele, tapi di domba kambing itu bermasalah. Karena apa? Jalannya dia itu pakai kuku. Kalau kukunya itu kelihatan, itu juga bisa menjadi faktor ketika dia Jadi faktornya bukan karena pakan tok. Karena kita berbicara manajemen, maka harus kita ulas dulu secara luar meskipun hanya sedikit, tapi akan kita ulas bahwa oh seperti ini loh. Ternyata manajemen sebelum domba masuk kandang diberi makan, ada manajemen yang harus kita persiapkan yang panjang, tidak asal-asalan. Terus kemudian yang terakhir, treatment yang harus kita berikan, diberi antibiotik jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan, tidak usah diantibiotik. Nah, ini adalah salah satu treatment atau pengerjaan atau pengobatan awal yang wajib dilakukan pada setiap domba yang mau kita gemukkan. Agar proses nanti ketika diberi pakan, ini maksimal. Begitu. Oke, kalau sudah 4 step di depan itu sudah kita siapkan dengan matang, sudah dilihat baik, dan sudah dilihat ini sudah sangat memadai untuk dilakukan proses pembuahan. Oke lah, kita masukkan domba, barulah kita berpikir untuk kebersihan nanti nggak apa-apa belakang. Nah, barulah kita berpikir terkait dengan pakan. Jangan dibalik, pakannya disiapkan bagus, terus dombanya dimasukkan asal-asalan. Ya, nanti performanya tidak bagus. Jadi, siapkan dulu 4 atau 5 step tadi. Kalau yang sebelumnya ini kan stepnya adalah kebersihan. Kalau kebersihan ini ya divaksin, disemprot disinfektan, kebersihan tempat makan dan minum itu harus dikerjakan. Karena itu daily activity yang memang pasti akan timbul parasit di sana. Kebersihan kandang secara umum itu harus dikerjakan. Karena kenyamanan lah, ini terkait dengan kenyamanan dan kerapian. Terus kemudian kalau saya boleh bicara bahwa ini terkait dengan harga diri. Kenapa harga diri? Karena kandang itu adalah jati diri kita yang punya. Kalau kandang itu bersih, maka tamu, mungkin orang yang berkunjung akan senang. Kita sendiri yang berada di kandang akan betah. Tapi kalau kandangnya kotor, terus kemudian tempat makan tidak pernah dibersihkan, tempat minum apalagi, tidak pernah disemprot disinfektan, banyak bakteri dan virus di sana, pasti kita tidak nyaman. Sehingga proses kenyamanan ini ya berkaitan dengan kebersihan. Kamar kita itu nek bersih, rapi, tertata, nyaman, kadang-kadang disemprot pakai pewangi, ya kita betah di dalam. Tapi kalau enggak ya kayak pengen keluar, karena apa ya memang itu ini sama, hampir ada kemiripan antara apa yang kita rasakan dengan apa yang domba kambing rasakan. Nah, oke, setelah semuanya tadi terpenuhi, setelah semuanya tadi itu bisa kita cukupi kebutuhannya, barulah kita bicara ini. Sang kambing putih ini, sang kambing hitam ini. Karena saya sendiri sebagai seorang pelaku pakan yang mohon maaf biasa jual beli pakan, ini menjadi kambing hitam. Ini menjadi salah satu hal yang Mas kok nggak pakan nih kono kayak bisa gemuk. Baik bikin pakai pakan jenengan kok gemuknya agak lama. Mari kita telusuri. Jangan terus dicerna mentah-mentah bahwa pakanku itu jelek ya, berarti saya harus memperbaiki ini. Jangan langsung seperti itu, tapi kita koreksi dulu, lihat ke belakangnya bagaimana. Setelah terlihat, maka kita bahaslah ini.
pakan ini yang akan menjadi sumber pokok, sumber kambing hitam dari setiap kegagalan peternakan itu biasanya nanti sumber kambing hitamnya ini pakan. Apa itu pakan? Saya yakin sudah dijelaskan. Saya yakin sudah dapat ilmunya. Tapi ini hanya untuk memperdalam sedikit. Pakan adalah semua bahan yang dapat dimakan ternak dan tidak mengganggu kesehatan si ternak tersebut. Jadi apapun itu yang bisa dimakan ternak dan tidak mengganggu kesehatan si ternak itu namanya pakan. Tinggal pakan yang seperti apa yang mau kita pilih. Yang merepotkan kita, yang biayanya tinggi, atau yang menurut kita efisien. Oke, kita akan bahas satu persatu nanti. Nah, ini adalah beberapa pengertian. Bahan, pakan adalah seperti ini, pakan ini, ransum begini, ransum serasi seperti ini. Insya Allah tidak perlu saya jelaskan karena saya yakin pasti sudah dapat ilmunya, sudah dapat pengetahuannya, sehingga ini lewat lah. Nah, ini kita visualkan dulu. Visualkan dulu antara kebutuhan domba kambing dengan apa yang kita rasakan. Kalau kita melihat, menurut kita yang paling enak yang mana? Pasti orang akan bilang ayam paling enak. Setelah dimakan, jeret, apakah ayam itu paling enak? Muncul pertanyaan lagi, yang paling enak yang mana? Nasi mungkin, karena apa? Memberikan kita kekenyangan. Tapi ketika kita tanya lagi, yang paling enak yang mana? Oh, orang akan berpikir, oh, yang paling enak itu, yang paling membuat kita nyaman itu ternyata makan yang memang semuanya sudah ada di dalamnya. Ya ada nasi, ada sambal, ada lauk, ada sayur, ada kerupuk. Sehingga kalau kita ditanya yang paling enak yang mana? Yang komplit, yang lengkap, yang semuanya sudah ada. Ibarat orang kalau kita punya standar ya standarnya 4 sehat, syukur bisa 5 sempurna. Kalau minimal hanya 4 sehat tidak masalah. Tapi pasti kalau kita ditanya secara umum pasti akan bilang bahwa pakan yang komplit itu pakan yang enak. Sehingga logika berpikir kita harus berpikir ke sana. Nek begitu, domba dan kambing itu paling enak dikasih makan yang seperti apa? Ya berilah yang komplit. Makanya kalau saya ditanya, enak mana? Makan nasi tok, terus habis itu makan ayam, atau makan ayam tok, habis itu nasi, atau makan nasi sekaligus makan ayam. Pasti saya akan pikir, ya ada nasinya, ya ada ayamnya. Ini logika berpikir kita. Akhirnya kita terapkan pola ini ke domba dan kambing. Ini apa? Domba kambing itu harus dikasih pakan yang komplit. Entah dia mau makan nasinya dulu, entah nanti mau makan konsentratnya dulu, monggo. Karena ini selera nanti akhirnya. Tapi minimal semua sudah ada dalam satu rangkaian itu. Nah, bagaimana makan pakanan yang baik sebelum kita bikin menjadi sebuah complete feed itu? Sebelum menjadi pakan yang berimbang, sebelum menjadi pakan yang lengkap. Pakan itu harusnya yang baik itu seperti apa? 1, pasti dia harus aman. 2, mudah didapat dan berlimpah. Sehingga kalau misal saya ditawari nih, misal ada penawaran ke saya, Mas, ini saya punya jagung impor, kualitasnya di atas jagung lokal, energinya di atas jagung lokal. Harganya berapa? Misalnya harganya 4.000 sampai tempat saya. Saya tanya, terus ini berlimpah enggak? Setiap saat ada enggak? Orangnya bilang, wah enggak. Ini adanya cuman musim ini sampai ini. Dibanding dengan jagung lokal yang keberadaannya bisa ada terus setiap saat meskipun harganya naik dan sebagainya. Terus kualitasnya di bawah jagung impor, maka ya saya akan memilih jagung lokal. Karena apa? Ketersediaan ini harus ada terus. Tidak bisa bahwa domba, kambing itu sekarang dikasih jagung, besok nggak dikasih. Sekarang nggak dikasih, besok dikasih jagung lagi. Ya ini akan merubah
sistem pencernaannya dia, karena enzim ini akan apa ya, akan mendeteksi oh makan ini biasa masuk, akhirnya dia bisa memecah karena di dalam perutnya nanti akan terfermentasi, terpecah dan sebagainya, sehingga dia akan melihat oh kebiasaannya macam ini, terus kemudian diganti, dihilangkan, dimasukkan lagi, jadi dia akan beradaptasi lagi, sehingga kita harus melihat bahwa sumber pakan itu harus mudah didapat dan berlimpah, harus ada setiap saat. Tidak bisa terus kemudian saiki ono besok tidak, saiki ono besok tidak, itu tidak bisa. Jadi carilah sumber bahan yang memang bahannya nanti ketika kita bikin bahan pakan itu ada terus sepanjang tahun. Mbuh harganya murah, entah harganya mahal, itu harus kita pertimbangkan. Yang ketiga adalah efisien harganya. Karena kalau kita beli terus harganya terlalu mahal, kita penggunaannya terlalu banyak, ya percuma. Karena apa? Karena kita butuh efisien. Karena bisnis penggemukan itu bisnis efisiensi. Yang mana bisnis efisiensi itu ya harus dilakukan secara efisien dari awal. Tetapi keempat, apapun yang kita beli, apapun yang kita adakan, itu harus disukai ternak. Nek ternaknya tidak suka, maka tidak usah dibeli. Atau belinya sedikit baik. Jangan memaksakan bahwa ternaknya tidak suka, kita suka, terus tukunya oke karena apa murah, saya tak beli banyak, ya jangan. Nah, objek yang tidak bisa berbohong itu hanya ternak. Sehingga uji pakan terbaik itu ada di ternaknya. Kalau ternaknya bagus, kalau ternaknya suka, kalau ternaknya senang, maka ini ujian yang paling berhasil. Kalau kita manusia yang bisa menyediakan bahannya, gampang berbohongnya. Karena apa? Kita pintar memodifikasi, tapi ternak akan menyeleksi bahwa ini yang baik, ini yang tidak. Ini yang saya sukai, ini yang tidak. Nah, yang terakhir adalah bagaimana pakan yang baik itu dia harus mempunyai nilai gizi yang baik sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Ini harganya mahal, gizinya juga harus baik. Karena ini nanti akan menjadi satu kesatuan ketika kita membuat sebuah complete feed. Nah, oke lanjut. Nah, karena ini pakan yang baik nanti, pakan yang kita kerjakan nanti itu akan menunjang ke beberapa hal, pertumbuhan dan perkembangan, daging, susu, birahi, kesuburan dan kesehatan. Ini pakan ini bisa menunjang ke 6 hal ini. Pasti pertumbuhannya akan bagus ya melalui pakan. Dagingnya akan maksimal juga melalui pakan. Susunya banyak juga dari pakan. Birahinya bagus juga dari pakan. Sehingga komposisi pakan yang seimbang akan memunculkan hasil yang bagus. Susunya banyak. Harus cari sumber apa biar susu banyak. Oh, susu itu didapat dari produksi asetat yang banyak. Sehingga apa? Perbanyak dalam ransum itu kandungan asetatnya. Oh, ketika kita mau bermain di sektor penggemukan, propionat itu berperan sangat penting. Karena itu untuk menunjang ke sana. Nah, nanti akan kita dalami ketika ini sudah berada di proses pembuatan pakan yang lebih lanjut. Karena informasinya hari ini kita hanya mengulas secara luar bagaimana penggunaan pakan complete feed, maka ya kita ulas dulu. Pakan ini secara struktur, secara alamiah itu akan memberikan dampak ke 6 sektor ini yang paling terlihat. Kalau terus dikasih makan, dikasih pakan kita, terus kesehatannya domba, kambing itu tambah jelek, bulunya tambah jegrek-jegrek ya, maka harus kita evaluasi apa yang salah. Kalau ada yang salah, harus segera kita perbaiki. Oke, next. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke konsep berpikir pakan complete feed. Setelah kita tadi tahu dasarnya pakan-pakan itu bagaimana, sumber-sumbernya seperti apa, terus fungsi dan nanti keutamaan itu pakan nanti larinya kemana, maka kita pikir sekarang, oh complete feed itu yang bagaimana? Complete feed adalah ransum pakan campuran yang dibuat dengan berbagai bahan pakan yang disukai ternak dengan kebutuhan nutrisi ternak. Sehingga complete feed itu ya ransum semua bahan A, B, C, D, E, F, G, H atau berapa bahan kita campur jadi satu yang mana itu sesuai sudah kebutuhan ternak, kebutuhan seratnya, kebutuhan nutrisinya,
kebutuhan mineral kecilnya, sehingga sudah menjadi pakan yang benar-benar komplit, yang sudah 4 sehat. Nah, bagaimana? Seperti ini. Ketika kita menyusun ransum dalam sebuah complete feed, syarat utama dalam menyusun ransum itu ada 3, menurut saya. Menurut saya ada 3. 1, pakan apapun, pakan dalam bentuk apapun, jenis apapun, dan seperti apapun. 1, palatabilitasnya harus tinggi, atau tingkat kesukaan domba kambingnya harus tinggi. Karena apa? Sebagus apapun pakan kita, terus nek di si domba dan kambing itu nggak suka, percuma. Karena apa? Kita memberikan pakan itu mengejar intake, mengejar kebutuhan. Sehingga kebutuhan itu ditariknya dari mana? Dari kesukaan. Nah, kesukaan itu bagaimana? Ya, dia harus benar-benar suka. Fungsinya, ketika kita bikin pakan, pertama kali yang harus kita kerjakan adalah minimal dia harus suka banget dengan pakan itu. Jadi muangannya, makan domba kambingnya itu harus banyak dulu. Setelah banyak, setelah dia suka, setelah dia nanti bisa bisa memastikan bahwa apa yang kita bikin itu termakan semuanya, maka itu menjadi salah satu syarat wajib pertama. Karena apa? Bagus nek gak termakan ya percuma, buang-buang duit. Sehingga ini harus diperhatikan. Palatabilitasnya harus tinggi. Yang kedua, nutrisi pakan harus melebihi kebutuhan dasar. Nah, maksudnya, misal proses penggemukan itu untuk menaikkan 100 gram daging, misalnya kita butuh sebenarnya kebutuhan dasarnya itu cuma 12% proteinnya. Misalnya kita menghitungnya hanya di sektor proteinnya hanya 12%, maka kita harus membuat ransum itu lebih di atas itu asfitnya. Karena apa? Kita meyakini bahwa dalam satu ransum yang kita berikan itu, domba, kambing itu pasti menyisakan sisa makanan di dalam palungannya. Pertama. Kemudian 2, bahwa setiap bahan pakan itu TDA-nya tidak ada yang 100%. Artinya semua tidak terserap dalam tubuhnya. Ketiga, ketika kita bicara terkait dengan nutrisi, maka nutrisi itu sebenarnya di dalam bahan itu tidak 100% kering. Ada kandungan air, ada kandungan mineral, dan lain sebagainya, ada kandungan serat. Sehingga kenapa syaratnya harus melebihi kebutuhan dasar. Jagani atau mensiasati ketika kebutuhan dasarnya itu, misalnya kita punya Bu Andang mungkin sudah menjelaskan kebutuhan dasar domba untuk bisa hidup dan tumbuh berkembang itu mungkin 12%. Maka saya sebagai seorang praktisi akan memberikan protein dalam ransum saya itu minimal 15%. Karena apa? Asumsinya 20 sampai mungkin 30% itu terbuang. Itu yang terkait dengan lain-lain lah. Ternyata TG-nya tidak bagus, ternyata pakannya masih sisa, sehingga kalau intake domba itu sebenarnya hanya 3 sampai 3,5%, kita ngasih intake-nya 4 atau 5% asfitnya. Karena apa? Yaitu jaga-jaga kalau ada sisa, jaga-jaga kalau tidak tercerna, jaga-jaga kalau ada kandungan air, kandungan serat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, selain nutrisinya harus melebihi, kita juga harus memperhatikan keseimbangan. Keseimbangan itu ya protein kasarnya, seratnya, energinya, terus kemudian mineral-mineral kecil di dalamnya. Sehingga dalam menyusun complete feed itu ini harus diperhatikan. Tidak bisa bahwa nutrisinya, proteinnya tak gede nih, saya perbanyak nutrisinya. Pakai apa? Tak kasih bunggil SBM atau bunggil kedelai kering atau soybean meal yang banyak agar proteinnya banyak. Nah, tidak bisa seperti ini. Juga harus diperhatikan bahwa selain butuh protein, dia juga butuh energi untuk membakar kalori, untuk mencerna makanan, untuk beraktivitas, untuk sekedar hanya gayemi itu dia juga butuh energi. Nah, ini juga harus diperhatikan. Dan dia juga butuh serat untuk proses memamah biaknya dia. Ya, ini juga harus diperhatikan. Keseimbangannya juga harus diperhatikan. Sehingga ransum pakan yang baik atau complete feed yang baik itu ya harus mencangkup beberapa hal ini. Oke. Nah, kemudian ini adalah pakan. Kita bikin pakan complete feed. Ketika kita sudah bikin pakan complete feed, maka pakan complete feed ini harus terkontrol ini.
quality control. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kalau kita menyampur pakan kan tidak mungkin sekilo 2 kilo, pasti kita nyampurnya ya 50 kilo, 100 kilo. Nah, quality control yang harus kita kerjakan adalah memastikan bahwa campuran kita itu mendekati homogen. Kalau suruh homogen 100% kok saya tidak yakin. Tapi harus mendekati homogen. Karena apa? Homogenitas nanti akan berpengaruh. Oh, dalam 1 kilogram ransum, dalam 1 kilogram complete feed, itu sudah terdiri dari ya jelek-jeleknya sudah 50% konsentrat, atau 50% serat, atau 70% konsentrat, 30% serat. Nah, minimal harus mendekati ini, karena ini harus terkontrol terus. Karena mohon maaf, terkadang kita tidak bisa memastikan bahwa yang mengerjakan itu kita terus. Pasti yang mengerjakan kita delegasikan nih ke teman-teman kita yang ada di kandang. Oh, ini ransumnya begini. Bikin ransumnya sekian persen konsentrat, sekian persen serat. Nah, pasti kita punya aktivitas lain. Kita tinggal kemana, Akhirnya nanti ya ini quality control kita yang harus kuat. Karena tidak mungkin begitu nyoh tak kasih, ya wis. Tidak pernah kita cek, tidak boleh. Jadi kita harus memastikan bahwa ketika bikin komplit itu quality controlnya kuat. Karena apa? Agar menjamin intake yang dimakan oleh domba dan kambing itu nanti maksimal. Kontinuitas, kemudian yang kedua ketika pakan komplit feed ini terjadi, kontinuitas mencampurnya juga harus timeline-nya jelas. Agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Misalnya, wah hari ini pakannya habis, urung nyampur, yus kasih kangkung tok wae, kasih kulit kedelai tok, kasih konsentrat tok, tidak bisa. Jadi continue harus ada terus. Dan kita harus bisa memastikan itu. Ketersediaannya juga harus ada. Stok yang ada di kandang itu harus terjamin terus. Agar karena proses pencampuran itu tidak bisa instan, tidak bisa singkat, sehingga ya ini harus ada terus ketersediaannya, tidak boleh telat. Ini kompleksitas harus seperti itu. Nah, ini misal terus kemudian ini kita bersimulasi ketika bikin sebuah pakan komplit feed. Kalau kita tahu beberapa bahan dasar itu ada bahan yang memang ini hanya contoh ya, ini bukan terus kemudian bisa dipakai atau bagaimana ya, ini hanya contoh yang bisa kita gunakan. Misal jagung giling itu adalah sumber energi murni. Karena kita tahu bahwa sumber energi yang murni itu terdapat dari beberapa bahan baku. Yang paling banyak atau yang paling mungkin biasa disukai adalah jagung giling. Cuman jagung itu juga punya kelemahan. Kenapa? Jagung itu agak susah dipecah. Sehingga untuk mencerna jagung, dia membutuhkan energi atau pemanasan di tubuhnya itu lebih untuk bisa mencerna. Tapi energi jagung itu paling bagus. Sehingga terkadang nanti bisa diturunkan. Oh, jagung dicampur dengan gaplek. Karena gaplek itu mudah dicerna. Sehingga nanti ketika dia butuh kecernaan energi yang cukup, didapat dari gaplek, terus kemudian jagung ini digunakan untuk melengkapi. Bisa polar itu sebenarnya gandum. Tapi dalam kategorinya polar itu dimasukkan dalam jenis sumber protein. Bungkil kedelai atau SBM, soybean meal itu adalah sumber protein murni. Nah, ini kita harus perhatikan. Kopra itu adalah sumber pengikat sebenarnya. Karena minyak-minyak di dalamnya itu akan mengikat kalau ada kayak istilahnya gram-gram atau mungkin dalam setiap pakan itu dia punya kandungan yang berbahaya sehingga bisa diikat menggunakan minyak. Tetapi kopra itu bisa digunakan sebagai sumber protein karena memang proteinnya tinggi. Terus kemudian bekatul. Terus kemudian kita pakai seratnya adalah kangkung kering. Nah, ini adalah nilai protein dari setiap bahan. Dan kita harus tahu, sebelum kita bikin langsung, kita harus tahu berapa sumber proteinnya dari bahan itu. Kalau ada energinya, berapa kilokalori energinya. Kalau ada seratnya, berapa seratnya. Berapa kadar airnya, berapa apa. Jadi kita harus memahami. Ya, samalah ketika kita mohon maaf ya Bu, mohon maaf Pak, ketika kita dalam masa pertumbuhan atau kita kuliah, pasti kita melihat teman atau kawan sesama jenis kita itu beraneka macam karakternya. Tetapi dalam setiap karakter itu pasti ada kelebihan-kelebihan yang kita bisa menentukan, oh saya suka dengan itu. Oh saya lah sama. Setiap bahan itu sebenarnya punya karakter masing-masing.
yang kemudian karakter mana yang akan kita ambil untuk memberikan pakan komplit itu agar menjadi sebuah kesatuan yang kuat. Sehingga kita ketika memilih pasangan, oh itu yang karakternya paling kuat, ya wis. Saya menentukan bahwa oh ya wis itu insya Allah pasangan yang tepat buat saya. Karena apa? Secara karakter saya suka, secara apa namanya, secara kepribadian bagus sebetulnya. Sehingga ini mirip, bahan-bahan ini sebenarnya mirip. Kalau kita ibaratkan ini mirip, hanya bedanya bahwa kita punya rasa, ini hanya penyupport bahwa ternak kita membutuhkan nutrisi ke sana. Nah, ini harus benar-benar kita cermati. Nah, ini misal kita punya bahan seperti ini dengan kandungan protein seperti ini. Nah, kita ingin bikin ransum nih, pakan dengan 100 kg dengan target protein minimal 15%. Berapa protein 15% itu didapat dari berapa komposisi setiap bahan itu? Nah, kita hitung dulu. Akhirnya hitungan nanti akan ketemu. Oh, complete fit itu sekian. Sehingga 15% sekian. Target ini apakah pasti tidak? Target ini tergantung apa yang mau kita kejar dan seberapa besar yang mau kita kejar. Jadi ini target ini bergantung farm masing-masing sebenarnya. Mau proses penggemukan agak santai, proses penggemukan cepat, atau proses penggemukan seperti apa? Karena nanti ini yang akan pengaruh. Kalau dia mau penggemukan yang cepat, maka ya nilai proteinnya harus diperbesar dan nilai energinya juga harus diperbesar agar proses metabolisme dan proses pencernaan dia itu bisa lebih cepat. Tujuannya untuk panennya biar lebih cepat. Nah, misal ini hanya permisalan. Ketika kita pengen memakai ransum atau complete feed dengan protein 15% dengan sumber serat hanya kangkung kering, sumber protein murni dari soybean meal, dan sumber energi murni dari jagung giling, terus kemudian polar, bunggel kopra, dan pekatul hanya sebagai pelengkap dari bahan-bahan tersebut. Nah, dia dapat 15% itu kita memformulasikannya bagaimana? Saya hitungnya begini. Oke, saya pakai jagung giling 10%. Kenapa saya pakai 10%? Ada tujuannya, ada perhitungannya. Karena apa? Oh, karena kandang saya itu kandang kandang soliter yang mungkin satu kotaknya hanya ukuran 130 cm kali 200 cm. Sehingga tidak banyak dia bergerak ke sana. Sehingga 10% energi dari 100% ransum itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dia karena dia tidak banyak bergerak. Tapi kalau pergerakan dia besar, karena dia banyak beraktivitas, dia butuhkan energi yang lebih, mungkin nilai energinya akan saya lebihkan. Jadi kita melihat bagaimana kondisi kandang kita melihat bagaimana kebutuhan kita, dan bagaimana tujuan akhir kita. Nah, misalnya ini saya pakai misalnya seperti ini, 10%. Jagung giling, polar 25%, SBM 15%, bunggil kopra, bekatul, jagung. Total bobot dalam ransum sekian. Crude protein dapatnya kok bisa segini, bagaimana? Mari kita hitung bareng-bareng. Ini perhitungannya. Insya Allah ini sudah didapat lah. Insya Allah ini sudah dijelaskan oleh Bu Andang dan teman-teman. Menghitung crude proteinnya dilihat dari total bahan baku dalam ransum dibagi dengan total ransum dikali dengan kandungan protein dalam ransum itu, dalam bahan itu berapa. Ketemu, oh jagung giling dalam ransum itu hanya menyumbang 0,9% protein dari total ransum. Oh, polar menyumbang 3,25 protein dari total ransum. Karena bunggel kedelai punya nilai protein yang besar, dia menyumbang sumber protein terbesar dari ransum itu. Tetapi ini kita hanya menghitung dari sektor penggunaan ransum dalam protein ya. Nanti energi ada sendiri, energinya berapa, itu kita hitung. Nanti kita hitungnya harus maksimal semuanya. Jadi data yang kita punya itu harus data yang mendekati lengkap. Jadi ada data proteinnya berapa, energi dari setiap bahan baku itu berapa, terus kemudian serat kasar dari bahan baku berapa, kadar airnya berapa, itu juga harus kita lihat. Nanti kita hitung bareng-bareng. Tapi prinsip hitungnya bagaimana? Sama ini. TDE-nya bagaimana? Ya sama ini hitungnya. Total bahan baku dalam ransum dibagi dengan total ransum kali dengan kandungan protein atau kandungan energi atau kandungan TDN, kandungan serat dan sebagainya. Sehingga nanti akan berhitung. Ransum yang kita bikin
proteinnya sekian persen, energinya sekian persen, seratnya sekian persen. Itu akan terhitung. Terus kemudian TDN itu nanti bisa dihitung sendiri, ada rumusnya karena biasa pakai NCR dan lain sebagainya. Nah, ini. Dan ini ada catatan, dasar perhitungan langsung berdasarkan bahan kering. Bila ada bahan yang basah, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke bahan kering. Karena apa? Menurut saya bahan kering itu menjadi patokan yang sangat mudah. Karena apa? Bahan kering itu paling selisihnya hanya 2-3%. Tapi kalau basah itu selisihnya bisa puluhan persen. Sehingga kenapa konversinya ke kering? Karena salah satu hal yang mendasar yang membuat gampang perhitungannya seperti itu. Nah, terus kemudian ini efektivitas pakan. Bagaimana efektivitas pakan itu bisa terjadi ketika kita bikin pakan komplit feed. Misal, kita punya komplit feed harga 3.500. Harga pakan kita 3.500 dengan harga pakan komplit feed itu 4.000. Apakah harga yang 4.000 ini akan memberikan keuntungan yang lebih sedikit daripada harga yang 3.500? Karena apa? 3.500 kan jauh lebih murah komplit feed-nya. 4.000 itu lebih mahal. Nah, ini adalah efektivitas pakan yang bisa kita kerjakan. Misal kita punya contoh, ini contoh kasus yang terjadi di kandang saya beberapa waktu yang lalu ketika saya kerjakan. Saya lihat, ternyata saya bikin makan murah itu belum tentu hasilnya maksimal. Dan ketika saya bikin pakan itu mahal, hasilnya belum tentu lebih sedikit. Karena ini nanti akan menjadikan hitam di setiap farm. Boleh kok pakannya mahal, tidak apa-apa mahal. Tapi mari kita lihat hasilnya. Jangan ngejar murah kalau hasilnya sedikit. Karena waktu yang kita keluarkan sama. Biaya operasional yang kita keluarkan sama. Sehingga ya mahal gak apa-apa. Tapi kita lihat hasilnya. Nah, misal, dalam studi kasus yang saya kerjakan di kandang, sama menggunakan domba bobot 15 kilo dengan sampling 10 ekor per setiap item ini. 10 ekor per setiap item. Feed intake domba itu sebenarnya 3,5% kebutuhannya. Jadi feed intake-nya 3,5%. Kita pakai asfeed-nya 4%. Kenapa asfeed-nya 4%? Karena setiap bahan itu punya kandungan air yang tidak termakan, sisa dan sebagainya. Asfeed-nya 4,5%. Boleh nggak? Kebanyakan teman-teman pakai asfeed-nya 5%. Monggo, terserah, itu tergantung kebijakan masing-masing. Harga pakan Rp3.500 per kilo untuk sampling A dan Rp4.000 per kilo untuk sampling B. Nah, kemudian kita samakan, harga panen masih sama, 40.000. Kita lihat, dari hasil penelitian yang sama-sama saya kerjakan dalam kurun waktu 40 hari. 40 hari. Rata-rata yang pakai pakan harga 3.500 itu ADG per harinya cuma ketemu 3,2 karena kalau data 80 gram per hari. Dia hanya bisa menghasilkan uang per hari 3.200 dengan biaya pakan yang keluar 2.100. Sehingga domba dengan pakan 3.500 itu hasilnya cuma 1.100 per hari. 1.100 per hari. Saya dapat Rp1.100 per hari dari hasil pengamatan ini. Nah, kemudian saya lihat ke hasil yang ke B. Dengan harga pakan dulu masih di 4.000. Kalau sekarang sih insya Allah sudah naik ya Bu, karena beberapa bahan baku harganya naik. Nah, dengan sampling yang ada 10 ekor dalam waktu 40 hari yang sama. ADG dari ini itu mohon maaf ini 110. Ini di angka 110 gram, bukan 120 gram. Salah ketik. Jadi di ini yang kedua itu ADG-nya adalah 110 gram per hari. Jadi dia naiknya itu 4,4 kilo dengan harga per kilo 40.000, ketemunya 44.000. Biaya pakan per harinya adalah 2.400. Nah, hasilnya dia bisa menghasilkan uang atau menghasilkan keuntungan 2.400 per hari. Mari kita lihat gap hasilnya itu 1.100, 100%. Padahal jarak pakannya, jarak dari nilai pakannya itu cuma Rp500. Jarak dari pakannya itu hanya Rp500 per kilo. Tapi hasil per harinya bisa selisih Rp100.300 per hari. Artinya apa? Artinya dalam sistem peternakan kita, sekarang jangan mengejar nilai atau harga pakan murah.
Tetapi kita dalam membuat satu pakan complete feed, yang dikejar adalah kualitas. Yang dikejar adalah bagusnya, palatabilitasnya. Sehingga nanti apa yang dia cerna dalam tubuhnya itu maksimal. Karena apa? 3.500 itu hanya bisa diciptakan dari bahan baku yang, mohon maaf, sisa X. Misalnya sumber energi, ini tidak mungkin pakai gaplek. Biasanya nanti pakainya sisa gaplek yang sudah diperah itu, yang sudah diambil saripatinya. Akhirnya ketemunya 3.500. Sama nggak sumber energi? Iya. Tapi sumber energi yang terlalu banyak seratnya. Akhirnya ini kita bikin, oh ternyata mahal itu belum tentu mengurangi hasil, dan murah itu belum tentu meningkatkan hasil dari hasil kajian. Dan ini terbukti. Alhamdulillah sekarang ya kita mulai mengedukasi bahwa yo makan itu mahal tidak apa-apa. Tapi hasilnya kita maksimalkan. Kita lihat potensi yang bisa kita kerjakan ke proses maksimal itu nanti bagaimana. Nah, ini makanya kenapa complete feed itu tidak boleh yang saya murah. Nah, saya tidak senang murah, tapi bahasa saya lebih senang yang efisien. Mahal nggak apa-apa, yang penting menghasilkan. Tuh. Nah, ini terus kemudian next dari farmer yang harus kita kerjakan di proses penggemukan itu adalah 1. Kontinuitas, 2. Kualitas, dan 3. Kontinuitas. Kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam proses penggemukan itu kuantitas pemberian pakan itu tidak bisa sama setiap hari. Karena kita punya beberapa miss yang terjadi di peternak, beberapa miss yang terjadi di peternakan itu adalah memberikan pakan setiap harinya sama untuk proses penggemukan. Padahal itu kurang tepat. Karena apa? Setiap hari domba kita itu bobotnya naik. Sehingga dairy farmer yang harus kita kerjakan adalah kuantitas pemberian pakan, edukasi yang bisa kita berikan ke peternak melalui sektor pakan. Kuantitas pakan itu kalau setiap hari tidak tambah naik, tetap sama terus, maka ada masalah terhadap pertumbuhan berat badan dombanya. Sehingga ini harus kita edukasi agar apa, peternak itu, oh kalau sekarang bobotnya 110 kilo dia dikasihnya 4 kilo, 100 kilo dia dikasihnya 4 kilo, besok jadi 110 kilo dikasihnya ya 4 kilo, maka sudah minus. Ini proses kuantitas pakannya tidak pas. Jadi, oh kalau sekarang 100 kilo kasih pakannya 4 kilo, maka besok karena naik 10 kilo misalnya dari sekian total domba, kambing, maka sekarang ya harus naik jadi 4,4 kilo. Dan seterusnya naik. Karena apa? Kebutuhan pakannya akan naik terus aswitnya. Dan kita juga harus memperhatikan bahwa ketika dia masih berada di proses pertumbuhan yang maksimal, proses emas dia tumbuh dan berkembang, maka kualitasnya ya jangan diturunkan. Kecuali memang jika dia dipelihara dalam kurun waktu panjang, nah maka kita menurunkan kualitas sedikit demi sedikit boleh. Karena apa? Asfitnya akan nambah terus dari yang 1 kilo, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, ini bisa jadi habisnya 3 kilo. Maka 3 kilo ini kualitasnya tak turunkan sedikit. Karena apa? Konsumsinya masuk ke dalam tubuhnya lebih banyak. Karena kita memelihara adalah ruminansia kecil. Yang ruminansia kecil itu makannya ya sedikit. Jadi usahakan bahwa sedikit itu mempunyai kualitas yang jauh lebih baik. Nah, kemudian kontinuitasnya juga harus terjaga. Karena tidak boleh begitu nanti pakannya tambah naik, tambah banyak, terus habis itu kontinuitas bahannya jadi tambah jelek, tidak bisa. Karena dari faktor yang harus kita kerjakan, kita harus bisa memastikan proses penggemukan ini adalah kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya harus terjaga. Dan kita juga harus bisa memperhitungkan terkait dengan pertumbuhan dan berapa kebutuhan yang harus disiapkan. Nah, terakhir ini, ilmu kita itu hanya memadukan dari segi ilmu dan kreativitas. Sehingga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan bahwa kita itu sebenarnya sudah ada ilmu. Tinggal menambah sedikit kreativitas. Agar prinsip penggemukan kita jalan, potensi yang bisa kita kerjakan tambah besar, dan peluang bisnis yang ada semakin lebar. Jadi jangan terpaku bahwa kreativitas tok tapi tanpa ilmu, tidak boleh. Dan sebaliknya, ilmu tok kalau tidak dikombinasikan dengan kreativitas di lapangan,
ya tidak baik. Sehingga dalam proses pembuatan komplit feed, dalam proses pemberian pakan di domba kambing, usahakan mencampur dua elemen ini, antara ilmu dan kreativitas. Karena apa? Kreativitas itu bisa dilakukan di lapangan. Tapi kreativitas itu belum bisa dilakukan di keilmuan. Kenapa? Nggak mungkin ilmu itu harus dirubah sekaligus, tidak mungkin. Ilmu itu harus dirubah berdasarkan data, berdasarkan penelitian, berdasarkan kajian panjang. Tetapi kreativitas itu bisa dilakukan. Oh, ilmunya begini, besok saya rubah jadi begini. Kita lihat kreativitasnya seperti apa. Jadi sehingga akan memunculkan prinsip baru dalam dunia peternakan, potensi baru dalam dunia peternakan, dan peluang baru dalam dunia peternakan. Selain itu juga akan memunculkan potensi-potensi ilmu baru dan potensi peluang-peluang dan memunculkan peluang-peluang baru. Oh, naik dulu itu penggemukan 60-70 hari, sekarang bisa 50 hari. Kenapa? Peluangnya sudah makin besar. Jadi kita harus memaksimalkan potensi, tapi juga harus memegang prinsip bahwa ilmu dasar dan kreativitas kita itu harus terjaga. Nah, terakhir, ini adalah salah satu kata yang bisa saya sampaikan. Dalam setiap aktivitas kita itu harus memunculkan sebuah perubahan. Dan memang perubahan itu selalu memunculkan sebuah risiko. Tetapi jangan khawatir bahwa risiko itu juga tidak akan muncul tiba-tiba. Risiko itu akan muncul ketika kita tidak fokus dan kita tidak punya niat untuk sana. Tapi ketika kita punya niat untuk merubah kehidupan kita, maka ya insya Allah kehidupan kita itu akan jadi lebih baik. Jadi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Yaya, Bu Andang, dan teman-teman semuanya. Mohon maaf, waktunya jadi panjang. Kemarin target saya cuma 1 jam, ternyata udah molor jadi 75 menit penyampaian materinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi, terutama di Komplit yang basic. Mungkin saya berharap teman-teman tahu dulu prinsipnya, bagaimana caranya dan bagaimana membuatnya. Kalau praktik, saya yakin bahwa ibu dosen yang ada di Polbangtan sudah lebih paham dan keilmuannya cukup untuk bisa diterapkan di proses pembelajaran mahasiswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Yaya. Kalau mungkin ada sesi tanya jawab, monggo. Sebenarnya dari saya cukup sekian. Nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Monggo, Pak. Terima kasih banyak Pak Dhani atas materi yang disampaikan, sangat menarik, terutama bagaimana tentang manajemen pemeliharaan domba tadi, mulai dari awal penanganannya seperti apa, kita harus menanganinya dengan penuh kasih sayang, dengan halus, terus pakan yang diberikan juga seperti apa, berbagai macam pakan yang ada tadi juga sudah disampaikan. Terus yang menarik tadi juga ada harga dan kualitas pakan, ternyata juga sangat berpengaruh terhadap income hasil. Jadi jangan berpatokan bahwa pakan yang murah itu akan lebih mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi di sini prinsip ekonomi tidak berlaku. Dengan biaya serendah-rendahnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya, ternyata untuk penggemukan domba tidak bisa. Kita harus menggunakan pakan yang berkualitas bagus, walaupun agak mahal, nanti hasilnya akan lebih banyak lagi. Dan yang paling menarik adalah kita harus mengkombinasikan antara ilmu dan kreativitas. Jadi mungkin di Polbangtan kalian mendapatkan ilmu, berapapun ilmu yang kalian dapatkan itu monggo silakan dimanfaatkan, dan juga silakan berkreativitas sesuai dengan insting atau naluri-naluri dan pengalaman di pelaku seperti Pak Dhani ini juga. Jadi belajar bukan cuma dari sini, bukan dari meja kuliah saja, tapi juga kita harus bisa belajar dari pengalaman orang lain yang sudah melakukannya terlebih dahulu. Kalau dia sudah berhasil, kita tentu akan lebih mudah dan lebih bersemangat untuk menjalankannya. Baik, sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin silahkan nanti misal ada yang mau menanyakan, langsung di unmute, sebutkan nama, tingkat, dan langsung disampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita. Untuk sesi ini saya buka, silakan.
Monggo dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, silakan. Siapa saja boleh bertanya. Langsung di unmute saja kalau mau bertanya, monggo silakan. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Lagi yang mau bertanya siapa? Sebutkan namanya. Saya Pak Eko Aprilianto. Mas Eko, ini ke Hakim ya, namanya ya. Iya namanya. Oke, silakan Mas Eko langsung ditanyakan ke Pak. Apa yang Sebelumnya mohon maaf Pak, saya tadi nggak ada sinyal jadi belum bisa gabung lagi. Terus saya memakai Zoom dari Mas Hakim ingin bertanya kepada Pak Dhani. Siap, monggo. Suaranya menggema-gema. Ya Pak, yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai yang pertama, bagaimana cara memilih domba yang berkualitas sebagai bakal bibit untuk peternakan di penggemukan. Kemudian yang kedua, bagaimana melihat ciri-ciri dengan yang bisa dilihat dengan kasat mata terhadap pakan yang memiliki berkualitas tinggi. Karena kami dari mahasiswa produksi pakan, teknologi pakan ternak ini sering mendapatkan pertanyaan dari peternak mengenai bagaimana sih untuk pakan yang baik dan berkualitas. Nah, ketika kami menjelaskan menggunakan dengan kandungan energi atau kandungan protein, ternyata tidak semua dari peternak dan petani itu mengetahui apa yang dimaksud yang kita sampaikan tadi mengenai kandungan protein dan energi. Nah, di situ saya ingin bertanya biar lebih paham lagi ciri-ciri pakan yang berkualitas yang bisa dilihat dengan kasat mata dan itu nanti bisa kita tularkan kepada para peternak dan juga para petani yang memang belum mengetahui ciri-ciri pakan yang berkualitas tersebut. Terima kasih, Pak. Langsung dijawab Pak, kita tampung dulu Pak ya. Coba kita tampung dulu, kalau ada yang punya pertanyaan lain silakan. Paling enggak 2 atau 3 pertanyaan nanti biar dijawab oleh Pak Dhani. Yang lainnya silakan. Ya Pak, saya izin bertanya. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Setiawan dari Kediri semester 3C. Izin bertanya, complete feed, pakan complete feed apakah bisa dibuat dari full hijauan untuk bisa menekan gaya produksi? Karena kan yang kita ketahui complete feed itu yang mengandung suplemen, nutrisi, hijauan, dan konsentrat lah. Apakah complete feed itu bisa dibuat dengan full hijauan, Pak? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Yang ketiga, monggo silakan. Ada lagi dari tingkat 1 semester 1, silakan. Ini belum ada perwakilan untuk yang bertanya. Tanyakan apa aja, monggo silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, suaranya kok hilang ya di saya. Hah? Suaranya kok putus di saya tadi. Coba. Ini masih belum ada. Diulangi suara. lagi. Oke, belum ada pertanyaan kok. Monggo silakan, Mbak.
Mohon maaf, saya ulangi tadi ada kendala sinyal. Perkenalkan, nama saya Adinda Skadivani dari tingkat 1. Izin bertanya, Pak, faktor yang menyebabkan penyakit mata pada kambing dan bagaimana cara mencegahnya? Dan apakah itu akan berpengaruh pada proses penggemukan? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Adinda. Mungkin Pak Dani bisa langsung ditanggapi. Siap. Terima kasih buat pertanyaan dari teman-teman semuanya. Yang pertama, pertanyaan dari Mas Eko akan saya jawab dulu. Bagaimana sih memilih domba buat penggemukan dan ciri-ciri pakan kualitas tinggi? Sebenarnya gampang. Yang pertama, kalau kita mau cari domba penggemukan, itu syarat, kalau saya punya standar ya, artinya standar yang saya berlakukan di kandang, syarat domba yang boleh masuk di kelas penggemukan utama, itu satu, dia yang belum poel. Jadi domba yang usianya masih di bawah 12 bulan. Jadi kalau saya sih lebih senang di angka 7 sampai 12 bulan. Jadi memang dia secara usia emas pertumbuhan, baik pertumbuhan fisik, pertumbuhan sel, pertumbuhan daging, pertumbuhan tumbuh kembang tubuh dan dewasa tubuh dan dewasa kelaminnya masih maksimal. Sehingga usia di angka 7 sampai 12 bulan ini usia-usia yang paling saya senang. Syaratnya bagaimana lihatnya? Pertama, belum poel. Tuh. Terus kemudian yang kedua, dombanya itu harus mendekati proporsional meskipun tidak proporsional secara utuh ya fisiknya. Artinya tidak stunting dulu. Kalau dia sudah terlihat kayak domba kuntet lah, kalau orang Jawa bilang dia domba kuntet, ya jangan dipaksakan. Boleh dipaksakan, tapi harga belinya harus beda. Tidak boleh disamakan, oh domba yang bagus harga misal per kilo sekarang 45.000. Terus kita beli domba yang kuntet harganya juga 45.000, tidak bisa. Jadi yang kuntet harus dibedakan, harganya jauh lebih murah. Begitu pula ketika ada domba yang sudah poel atau pupak sepasang atau 2 pasang, maka harganya juga harus dibedakan. Karena apa? Domba yang sudah pupak itu potensi tumbuhnya lebih sedikit daripada yang masih kecil, yang masih usia-usia pertumbuhan. Sehingga ketika kita bisa milih kriteria bagaimana domba penggemukan yang kita pilih, satu belum poel, dua tidak stunting atau tidak kuntet, yang ketiga dia memang harus sehat secara fisik ya. Kenapa harus sehat secara fisik? Karena ketika ada kekurangan dalam fisiknya maka pasti akan ada perbedaan pertumbuhan. Karena apa? Wong fisiknya kurang maksimal sehingga ya dia untuk membawa fisik tubuhnya itu agak sakit, agak susah, agak terkendala sehingga pertumbuhannya kurang maksimal. Jadi usahakan yang sehat secara fisik. Terus kemudian ketika kita beli ya sebenarnya terlihat bulunya itu kayak mengkilap, gak kusem, gak jelek, gak terlihatan brodol-brodol gitu. Nah, kecuali kalau kita sudah bisa jadi bengkel domba, beli domba yang kurang sehat, yang bulunya brodol-brodol itu apa ya bahasa Indonesia ya? Bulunya agak rontok. Nah, bulunya rontok-rontok itu enggak apa-apa. Karena kita niatnya memang mau ke bengkel domba ini. Domba ini mau dibengkel oleh kita, diperbaiki kualitasnya. Ini beli domba-domba yang seperti ini pasti harganya jauh lebih murah. Tapi memang resikonya jauh lebih tinggi. Terus kemudian saya memang mematok ada bobot minimal. Bobot batas minimal yang bisa dikemukan itu sebisa saya mencari di bobot 12 kilo ke atas. Kenapa? Karena 12 kilo ke atas itu resiko kematiannya lebih kecil daripada domba yang kecil. Nah, domba kecil itu secara progres tidak bisa dikejar maksimal. Karena kalau domba yang masih kecil dikasih pakan dengan protein yang lumayan tinggi, dia mencret. Begitu mencret nanti akan ada penyesuaian lagi di pakannya. Sehingga domba 12 kilo ini domba-domba ideal. 12 sampai 17 kilo ini ideal bobot untuk dikemukan. Resiko kematiannya tinggi, terus kondisi fisiknya sudah bagus, rumennya juga sudah bagus. Karena ada kemungkinan ketika domba itu beratnya masih di bawah 12 kilo, dia masih cempe. Dan ketika cempe, maka sebenarnya rumennya dia itu belum jadi rumen. Dia itu belum jadi ruminansia, masih monogastrik. Masih hanya bisa mencerna biji-bijian. Tuh. Nah, sehingga ini domba-domba yang bisa ditemukan. Terus kemudian ciri yang lain ya apa? Ya pasti matanya sehat, tidak pink ace, terus tidak kena ors, tidak apa, itu pasti pemilihan domba yang ideal.
Itu beberapa hal bagaimana kita memilih domba yang bagus untuk ditemukan. Nah, kemudian bagaimana ciri melihat pakan dengan kualitas tinggi? Oke, kalau kita lihat secara kasat mata, memang pakan dengan kualitas tinggi dan tidak itu yang pertama pasti agak susah. Tetapi kalau kita buktikan itu mudah. Contoh, pakan dengan kualitas tinggi, pakan dengan protein tinggi itu biasanya kalau kena air terus disimpan dalam plastik atau apa, dia cepat busuk. Jadi ketika dia kandungan proteinnya bagus, ketika pakan itu kualitasnya bagus, disimpan, dikasih air sedikit, atau kalau nggak dikasih air, misal dia kering, kasih air sedikit, kalau misal dia hijauan basah, simpen aja, ditaruh di, ibaratnya ditumpuk, terus dia cepat busuk, maka kualitasnya itu insya Allah bagus. Nilai proteinnya tinggi, karena apa? Dia proses fermentasinya cepat. Begitu dia kualitasnya jelek, biasanya nanti dia nggak cenderung busuk. Busuknya lama. Nah, itu ciri yang paling mudah dilihat. Terus kemudian memang kalau dilihat secara kasat mata itu seperti apa ya? Mungkin tidak akan terlihat. Tetapi kalau dirasakan biasanya nanti akan terlihat. Kalau saya, bagaimana ciri melihat kualitas dari bahan pakan itu biasanya screening pertama yang saya lakukan itu yang makan ya saya sendiri. Di bahan pakan yang biasa bisa karena saya biasa banyak ditawari bahan-bahan baku pakan, jadi saya lihat, oh bahan pakan ini bagus enggak, saya makan. Kalau di lidah saya itu rasanya masih nyaman itu masih asamnya tidak terlalu asam atau gurih atau apa, oke, berarti ini biasanya nanti kita berikan ke ternak, ternaknya juga cenderung suka. Tapi kalau sudah asam banget, baunya sudah nggak enak, terus kemudian dari teksturnya juga tidak bagus, ya ini nanti domba juga nggak suka. Jadi bagaimana cara memilih bahan pakan yang kualitasnya bagus? Nek saya melihatnya dari dua sisi itu. Kalau dia ditumpuk terus dia dibiarkan cepat busuk, maka kualitas bahan itu saya nilai sebagai kualitas bahan yang bagus. Kalau dia busuknya panjang lama, maka ini kualitas bahan ini kurang bagus. Pertama secara fisik. Terus kemudian kalau saya yaitu screening yang kedua, biasanya saya rasakan dulu, saya makan, oh pasti kalau bahan itu rasanya enak, ada unsur manis sama ada unsur gurihnya, biasanya dia punya kualitas yang bagus. Tapi yang unsurnya asam banget itu biasanya tidak terlalu bagus. Tergantung bahan apa yang kita lihat dan tergantung bahan apa yang mau kita bandingkan. Tetapi prinsip dasar saya memilih bahan seperti itu. Mungkin itu Mas Eko yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada beberapa hal mungkin bisa dikonsultasikan atau bisa dilengkapi oleh Bu Andang dan teman-teman. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, apakah complete feed itu bisa diproduksi dari hijauan segar? Bisa. Karena apa? Complete feed itu secara prinsip hanya terdiri dari konsentrat dan serat. Serat itu tidak melulu kering. Segar itu juga dikatakan serat. Nah, ketika kita punya hijauan segar dengan jumlah yang banyak, maka ya nggak apa-apa kita pakai complete feed-nya, complete feed hijauan. Tetapi memang akan ada resiko yang timbul ketika kita menggunakan hijauan segar. Resiko apa? Ketika kita mencampur konsentrat dengan hijauan segar, maka ada kemungkinan bahwa ketika nanti pakan tidak habis, maka ini cepat busuk. Karena apa? Hijauan segar itu ada kandungan air di dalamnya yang mengakibatkan proses fermentasi atau proses pembusukan di konsentrat ini, karena konsentrat itu protein tinggi sehingga proses pembusukannya cepat. Kalau complete feed nanti dibikin dari hijauan, maka potensinya ada potensi rusak ke sana. Tetapi akan lebih awet ketika menggunakan pakan kering, semuanya kering. Oh, seratnya kering, konsentratnya juga kering, itu aman. Tetapi prinsipnya bisa enggak complete feed dari hijauan? Bisa. Tinggal bagaimana kita membuat prosesnya. Jadi kalau kita mau bikin complete feed dari hijauan, ya usahakan sekiranya cukup sekali dimakan domba habis. Jangan sampai dia tersisa. Karena apa? Begitu tersisa ya tadi resikonya proses pembusukan di konsentrat itu semakin cepat. Karena nilai protein konsentrat itu kan tinggi sehingga proses pembusukannya cepat. Jadi itu Mas Muhammad Nur, kalau kita mau bikin complete feed dari hijauan segar bisa. Tapi usahakan ketika kita bikin sesuaikan dengan kebutuhan.
Karena complete feed ini, mohon maaf, ini bukan sistem pengawetan makanan ya. Complete feed ini adalah sistem pemberian makan. Beda. Perlu dibedakan bahwa sistem pengawetan makanan itu kan ada silase, ada fermentasi, dan pengolahan makanan ada silase dan fermentasi. Complete feed ini bukan sistem pengawetan makanan, tetapi sistem pemberian makan. Jadi sistem memberikan makannya itu ya dibikin komplit. Jadi ini setiap kali diberikan. Ketika kita pakai hijauan segar, maka berikan dia ya sesuai kebutuhan. Kebutuhannya sekilo ya bikin aja satu domba itu 1,1 atau 1,2 kilo, sehingga sisanya sedikit habis. Ketika habis ya wes tidak ada yang terjadi proses pembusukan, tidak ada sisa. Ya. Jadi proses ketika pakai hijauan segar seperti itu. Tapi kalau pakai bahan-bahan kering, mau bikin dalam jumlah berapapun nggak apa-apa, karena mau sisa nanti bisa dikumpulkan, taruh ke mungkin kalau di kandang saya jadi begini. Kalau kandang saya itu punya beberapa jenis domba. Satu, domba penggemukan yang dia memang pakai pakannya atau asfitnya itu di angka 4%. Nah, kalau sisa, maka ada tong sampah yang sudah siap nampung. Tong sampahnya siapa? Satu, bisa domba jantan karena proses penggemukannya tidak dikejar waktu, beda dengan betina. Atau ada satu lagi, tong sampah di tempat saya itu apa? Domba merino. Domba merino itu asal dikasih makan apapun ya habis. Jadi sisa dari makanan penggemukannya tak kasih ke merino. Kalau kering kan aman. Sisa pagi, sisa sore tak kasihkan ke merino besok pagi aman karena masih bentuk kering. Sisa pagi tak kasihkan nanti sore masih aman karena apa? Masih kering. Tapi kalau ini basah, resikonya adalah sisa pagi diberikan sore wis busuk. Ya. Karena ada kandungan air di dalamnya yang mengakibatkan proses pembusukan. Jadi begitu, ada teknik yang memang harus dikerjakan ketika menggunakan hijauan segar. Nah, terus kemudian pertanyaan yang ketiga terkait pertanyaan dari Mbak Adinda, faktor penyebab penyakit mata dan pengaruhnya. Penyakit mata kebanyakan terjadi ketika beberapa hal di kandang itu terjadi. Satu, proses pergantian pakan dari yang biasanya basah ke full kering. Karena apa? Ada debu yang akhirnya terbang dan dia nempel ke mata. Karena domba itu nggak bisa ngucek matanya, tidak bisa membersihkan matanya. Akhirnya debu yang nempel ini menyebabkan pink ace. Pertama, ada proses pergantian pakan. Nah, kalau proses pergantian pakan dari itu tadi, dari yang dari yang basah terus ke kering, biasanya dia nanti akan pink ace. Nah, kalau sudah pink ace, bagaimana cara menanganinya? Satu, kalau misalnya kita mau dan biayanya juga tidak keberatan, kasih tetes manusia karena sifatnya cukup dikasih antibiotik cukup selesai. Antibiotik dapat dari mana? Dari tetes mata manusia bisa, atau kalau nggak bikin sendiri dari herbal itu bisa. Biasanya kalau bikin herbal, saya biasanya ini rebusan daun sirih suruh. Daun suruh itu direbus, terus biasanya itu airnya biasanya yang buat bersihkan matanya. Nanti beberapa nanti saya taruh di tabak tetes mata manusia, taruh rebusan daun suruh, terus kasih sedikit garam. Nanti kita teteskan ke matanya. Biasanya nanti ini prosesnya agak panjang biasanya, kurang lebih paling 1 minggu baru bisa sembuh. Itu biasanya tidak bisa dikerjakan sekali. Nah itu, atau kalau enggak beli tetes manusia, Insto, Aito, atau beberapa tetes obat mata manusia dioleskan ke mata, insya Allah aman. Jadi prinsipnya seperti itu. Atau kemungkinan yang kedua adalah domba yang baru datang. Jadi pink ace itu biasanya muncul dari domba yang baru datang, terus dia habis perjalanan agak jauh. Di jalan yang namanya di jalan ada debu, ada asam, ada apa. Ya ini kena ke mata domba. Nah ini juga nanti menyebabkan pink ace. Kalau sudah parah biasanya nanti di matanya muncul kayak putih-putih gitu. Nah kalau sudah muncul kayak ada putih-putih itu, usahakan cari yang obat yang ada antibiotiknya tinggi. Misalnya kalau di warung-warung atau di apotek beli super tetra, itu biasanya nanti dikasih super tetra sehari 2 hari sembuh. Putihnya sembuh perlahan-lahan, nanti selaput merahnya itu sembuh. Tapi ada tekniknya. Teknik mengobati mata itu obati dari mata yang paling ringan sakitnya. Misalnya kanan dengan kiri beda. Yang kanan cuman pink ace, yang kiri sudah sampai ada selaput putihnya.
Makanya yang harus diobati kanan dulu. Bersihkan yang kanan. Jadi biasanya nanti kalau udah pink ace di bawah mata itu ada kayak cairan terus bulunya jadi agak keras-keras itulah. Ini bersihkan dulu. Karena ini parasitnya, karena bakterinya ada di sini. Jadi ya yang ada di bawah mata itu bersihkan dulu pakai air hangat lah, pakai apa atau pakai rebusan daun suruh tadi dibersihkan, baru nanti mata yang paling ringan sakitnya kita obati dulu. Harapannya apa? Ini sudah ringan, tidak tertular dari yang berat. Jadi ringan kasih tetes mata dulu, selesai, baru nanti yang berat kasih tetes mata. Karena apa? Kemungkinan sembuhnya kan akan cepat yang ringan dari yang sakit mata yang berat. Jadi jangan diobati yang berat dulu ke yang ringan. Jadi dibalik, yang ringan dulu sakitnya, baru ke yang berat. Tuh. Dan sakit mata itu kalau orang ditanya nular enggak sebenarnya? Menularnya karena apa? Karena di kelopak matanya itu nanti domba itu biasanya kan di bawah mata itu nanti ada yang kayak cairan terus kalau lama-lama jadi keras lah. Yang bisa nular karena apa? Domba itu kan saling bersinggungan, akhirnya ditempel-tempelnya kancane, digores-goreskannya akhirnya nular. Ya biasanya seperti itu. Tapi kalau ini segera dibersihkan, segera diobati, insya Allah nggak menular. Karena orang biasa, orang Jawa bilang sugestinya ini nular nggak? Nular itu medeni. Iya, nular ketika kita tidak tahu penanganan yang tepat seperti apa. Nah, di pink ace seperti itu. Jadi usahakan pencegahan terbaik pertama ketika masuk ke kandang kita, kalau dia sekiranya itu dari perjalanan agak jauh, masuk kandang itu obati dulu. Sakit enggak sakit kasih obat. Karena mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Jadi nggak sakit ya diobati nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalau tempat saya, karena tempat saya itu agak ekstrim biasanya domba itu kan keluar masuknya banyak. Domba masuk ke kandang saya itu matanya biasanya saya semprot pakai Gusanek, Jess itu obat semprot itu. Karena Gusanek itu kan ada kandungan antibiotiknya. Oh itu. Ya meskipun nggak saya yakin misalnya bisa kalau domba itu bisa sambat, pasti dia bilang, perih. Tapi karena dia tidak bisa menyampaikan sambatnya perih daripada sakit, akhirnya saya semprot pakai Gusanek yang paling mudah pengobatannya. Jadi saya lebih prinsipnya mencegah daripada nanti saya harus mengobati. Itu. Mungkin 3 pertanyaan itu banyak jawaban dari saya. Kalau ada yang lain monggo silakan ditambah. Yang pertanyaan ketiga barusan mungkin ada pengaruhnya enggak terhadap pertumbuhan domba saat penggemukan tadi? Oh ya. Penyakit. Oh maaf lupa. Ya, ada pengaruhnya enggak ketika pink ace terus nanti ke performa penggemukan? Ya sangat pengaruh. Ada pengaruhnya banget. Jadi begitu domba itu kena pink ace, jangan disatukan dengan yang lain. Atau kambing yang kena pink ace harus dipisahkan. Karena apa? Pink ace itu otomatis domba penglihatannya akan berkurang. Atau bahkan bisa jadi yang pink ace-nya parah, dia nggak bisa lihat sama sekali. Sehingga dia harus disendirikan. Agar apa? Konsumsi makannya dia itu aman. Tidak cuman kebagian sisa dari domba-domba atau kambing-kambing yang lain. Jadi dia harus dipisahkan, obati, terus kemudian nanti faktor kesehatan dan performa dia ketika ditemukan. Mungkin itu, monggo yang lain kalau ada pertanyaan monggo. Kok saya lihat kayaknya Baik, untuk termin selanjutnya saya buka lagi. Silakan misal ada pertanyaan, monggo langsung di unmute terus sampaikan pertanyaannya. Selamat siang Pak, mohon izin menambahkan pertanyaan. Wah, komen nih. Ya, gimana? Oh ya Pak. Untuk bagaimana cara kita menaksir harga bakalan ketika di pasar dengan penjualan itu bukan harga per kilo bobot badan, tetapi dengan harga per ekor dari domba itu Pak.
Terima kasih, Pak. Oke, langsung saya jawab aja ya Pak, karena ini pertanyaan tambahan. Jadi begini, bagaimana cara kalau kita belinya di pasar? Oke, di pasar itu karena beberapa potensinya tidak boleh ditimbang kiloan hidup, potensinya jualnya jogrok atau tongkrongan. Oke, memang ini butuh skill. Artinya apa? Artinya kita harus pinter-pinter naksir nih. Kalau domba segini kira-kira bobotnya berapa? Nah, paling aman adalah kita membeli di bawah taksiran kita. Misal, kita tahu harga domba kiloan sekarang per kilo hidup misalnya jual bakal itu 45.000 per kilo. Terus domba ini beratnya 20 kilo misalnya. Berarti 45.000 kali 20 kilo 900.000. Nah, ketika kita melihat domba ini punya potensi paling maksimal cuma 20 kilo, maka ya tawarlah dia di bawah 900.000. Berapa nilai tawarnya? Sesuai perkiraan kita. Kalau kita kira-kira cuman oh ini bobotnya paling cuma 17 kilo. Ya wis, kita nawarnya punya range. Oh, berarti saya nawarnya 750, maksimal 800.000. Di atas 800.000 nggak oleh. Kita punya toleransi lagi, oh 820 maksimal gak oleh ya bisa dibeli gitu. Karena kalau kita memaksakan beli terus nanti kita menurut kita selisih bobot dari pasar terus dibawa ke rumah ditimbang nggak sampai ya rugi. Ini rugi, artinya memang ini butuh skill dan skill ini tidak semua orang punya. Karena apa? Kenapa saya bilang bahwa tidak semua orang punya, bahkan saya sendiri pun terkadang di pasar itu bisa terkecoh. Artinya terkecoh begini. Begitu kita di kandang bisa nafsir, oh ini domba paling bobotnya 17 kilo, 18 kilo. Karena apa? Domba yang ada di kandang kita itu biasanya seragam. Bobotnya paling di angka 15 sampai 20 kilo. Artinya seragam. Naik turunnya paling segitu. Tapi begitu kita main ke pasar, psikologi kita akan beda. Karena apa, domba di pasar itu yo sing cilik, yo yang gede, yang cempe, yang tua, yang apa itu ada di sana. Akhirnya kita sugesti kita udah terpikirkan bahwa wah, tuh ini kayak gede cilik, ini kok kurus, ini kok gemuk. Karena apa? Kita melihatnya wis terlalu banyak domba, akhirnya pandangan kita sudah teralihkan. Karena apa? Kita sudah tidak fokus dulu. Sehingga memang skill di pasar itu beda dengan skill di kandang. Bahkan saya sendiri juga mengakui bahwa ketika saya suruh naksir di pasar itu akeh berhasilnya atau akeh gagalnya, saya masih banyak gagalnya. Saya masih banyak gagalnya ketika harus menaksir dari pasar. Sehingga paling aman, nek saya biasanya pas lagi longgar, lagi banyak waktu luang pagi, kebiasaan saya nek pas ke pasar, saya bawa timbangan. Saya beli harga sekilo hidupnya 45.000. Nek olah ya timbang sini tak beli, nek nggak boleh ya wis. Karena saya ibaratnya itu hanya buat hiburan lah. Hiburan dalam artian, oh nek dapat ya tak beli, nek nggak dapat ya wis. Ibarat saya cuma main-main ke pasar, jalan-jalan, silaturahmi sama penjual-penjual di pasar, sambil melihat kondisi pasar harganya seperti apa. Ini gitu, nah saya jual gitu. Kalau nggak boleh ya, wis mari kita beli congkrokan. Tapi masih ada range bahwa batas-batasnya seperti itu. Begitu Mas Eko. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Yang lainnya mungkin misal masih ada pertanyaan. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Perkenalkan nama saya Iin Juliana dari semester 5. Izin bertanya, itu berapa takaran pemberian pakan untuk domba penggemukan? Terus faktor penyebab penyakit ORF dan cara pengobatannya. Terima kasih. Mau dijawab atau satu lagi Pak Doni? Monggo, ngikut satu lagi juga bisa. Nah, satu lagi terakhir mungkin, ini terakhir karena waktu sudah. Bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Bertanya Pak. Silakan. Silakan. Ya. 2 ya berarti. Yap. Izin bertanya Pak. Izin Pak. Baik.
Ya, silahkan. Siapa dulu ini yang mau bertanya? Saya Pak Iya, silakan Mbak. ingin bertanya, yang pertama, jika ternak itu baru datang dari kita beli ya Mas, umpamanya di pasar atau di Iya. pembibitan itu langsung diberi pakan konsentrat atau diberi hijauan terlebih dulu. Terus pertanyaan yang kedua, apakah bisa pakan kering dikombinasi dengan comboran seperti ampas tahu dan air kecut? Terus jika bisa itu perbandingannya berapa dan dikasihnya satu hari itu berapa kali? Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya tadi siapa lagi? Saya, Pak. Aji? Ya. Oh, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Setiawan dari semester 3C. Saya ingin bertanya, untuk petani kan kebanyakan memiliki lahan itu di sekitar perumahan warga ya Pak. Terus untuk kandang yang baik itu jenis kandang apa, terus perawatannya seperti apa? Terima kasih. Oke, siap. Itu nggak ada lagi ya? Kalau nggak ada, monggo silakan Mbak Deni langsung jawab. Ini sudah Saya jawab pertanyaan satu persatu. Mulai dari pertanyaan dari Mbak Iin terkait dengan takaran pakan untuk domba penggemukan itu berapa? Terus kemudian ORF dan obatnya. Oke, domba penggemukan sebenarnya dia punya kebutuhan. Domba itu gini, kalau kita pakai takaran, misal di tempat saya pakannya kering, maka pakan kering itu kita punya takaran kebutuhan domba. 1 ekor domba itu kebutuhannya di angka 3,5 sampai 4% dari berat badannya sebenarnya. Jadi misal berat badan 20 kilo, kebutuhan pakan domba itu sebenarnya di angka 0,7 sampai 8 ons per hari ketika kita pakai bahannya kering. Nah, ketika kita pakai bahannya basah, berapa persen? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Karena apa? Basahnya hijauan, basahnya pakan rumput, itu sebenarnya standarnya juga belum bisa dipasang. Ketika saya bilang bahwa kalau kita pakai pakan hijauan itu 15% dari berat badannya. Nah, 15% itu kita lihat kadar airnya berapa dari hijauan. Itu nanti juga akan berpengaruh. Tapi ketika kita paling gampang adalah berbicara semuanya pakai kering. Karena apa? Kalau kering itu paling kadar airnya di angka 14 sampai 17% standar. Standarnya pasti 14-17%. Padahal pakan basah itu bahkan kandungan airnya ada yang sampai 80-90%. Nah, ini yang menjadi problem. Artinya jawaban paling tepat, jawaban paling jelas adalah kita menstabilkan pakan itu menggunakan pakan kering. Agar kalau nanti misal kita ngarit hijauan ketika musim hujan dengan hijauan musim panas, pasti kadar air dalam hijauan itu berbeda. Karena apa? Curah hujan itu akan mempengaruhi kadar air di dalam pakan itu. Nah, artinya nanti akan dikata konversi, kelihatannya basahnya seperti apa. Jadi keringnya nanti akan dipakai berapa. Tetapi ketika kita menggunakan takaran pakan kering, maka pakan kering itu dia dibutuhkan katakan paling aman 4% kali berat badannya. Jadi bisa berat badan 20 kilo, maka kebutuhan pakan si domba, si kambing itu 8 ons per hari sebenarnya. Nah, setelahnya mau kita beli pas 8 ons sehari atau kita lebihkan tergantung. Kalau kita bisa menjamin bahwa 8 on itu habis, tidak tersisa sama sekali, maka cukup diberikan 4% kali berat badannya. Tetapi ketika kita nanti terus biasanya domba itu nek makan masih sisa sekitar setengah on atau sekitar 1 on, maka berikan dia 4,5% lebih dari kebutuhannya agar sisanya itu adalah benar-benar sisa. Tetapi pokok dari 8 on tadi sudah habis, sudah terkonsumsi maksimal. Jadi seperti itu cara menghitung kebutuhan pakannya. Nah, terus kemudian bagaimana cara biar domba itu makannya habis, tidak tersisa? Ya, usahakan intensitas makannya domba itu lebih sering. Sama kayak kita, manusia. Manusia itu kalau dijatah sehari
sehari misalnya makan itu 3 kali, 3 piring. 3 piring dimakan sekali, ya nggak bakalan habis, pasti akan bisa. Sehari 3 piring dimakan 2 kali, ya nggak bakalan habis, pasti ada sisa meskipun sedikit. Karena apa? Daya tampung perut kita itu hanya bisa nampung sehari, makannya 3 kali, ya harus 3 kali. Jadi ya kalau begitu domba sama. Domba itu biar 4% ini habis, ya dibagi 3. Bagi 3-nya apa? Pagi, siang, malam. Atau pagi, siang, sore, tergantung kita. Karena nanti yang mengatur ritmenya adalah yang punya domba, yang punya kambing. Mau dikasih pagi, siang, sore boleh, pagi, siang, malam boleh. Tapi usahakan semakin sering ya semakin kepastian habisnya mendekati 100%. Jadi pagi dikasih sedikit, oh habis, nanti siang kasih lagi sedikit. Oh nanti habis sore, karena sore jam kasih pakannya panjang, oh ya wes, jadi jatah sore agak lebih banyak. Dan pemberian pakan tidak bisa dibagi menjadi sama. Misal sehari domba itu kebutuhan pakannya 1 kilo. Nah, 1 kilogram ini dibagi menjadi 3 waktu. Pagi 0,3, sore 0,3, malam 0,3. Tidak. Karena apa? Domba itu akan lebih aktif dan akan lebih agresif di malam hari. Domba itu tidurnya siang hari. Jadi pagi ngasihnya sedikit, siang ngasihnya agak banyak, sore ngasihnya lebih banyak. Jadi psikologi domba itu kalau kita lihat seperti itu. Jadi domba itu pagi makan tidur, habis itu nanti bangun siang makan lagi, makannya agak banyak. Nah terus nanti biasanya siang dia nanti kalau sudah di atas jam 1 jarang domba itu tidur. Nah nanti malam ngasih makannya jauh lebih banyak. Karena apa? Jangkauan waktunya kalau malam kan lebih panjang. Kita ngasih makan jam 6 sore sampai besok ketemu pagi lagi jam 7 pagi gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini takaran ini harus dipastikan habis. Toh kalau takaran ini meningkatnya lebih tajam, misalnya hari ini 8 on, besok 9 on, tahu-tahu nanti hari ke-8 sudah naik ke menjadi 1,2 kilo. Dikasih nggak? Kasih terus. Karena apa? Begitu bermain di penggemukan, maka seiring dia kebutuhan pakannya naik, maka seiring itu juga pertumbuhan berat badannya semakin tinggi. Jadi kasih berapapun ya dikasih aja, nggak usah khawatir. Karena apa? Karena domba itu sudah bisa ngukur. Kalau dia makannya, kalau bobotnya kecil makannya sedikit, kalau bobotnya banyak makannya banyak. Ketika dia makannya banyak, berarti peningkatan berat badannya bisa jadi lebih banyak. Tuh. Nah, terus kemudian pertanyaan yang berikutnya, off dan pengobatannya. Off itu biasanya terjadi karena apa? Karena daya tahan tubuh si domba itu berkurang, terus pakannya ganti, ada luka, akhirnya membentuk off. Lah, off bagaimana cara menanganinya? Yang pertama, yang harus ditangani ketika off itu, kalau langsung diobati bisa enggak? Bisa. Tetapi teknik yang paling bagus mengobati off adalah perkuat dulu daya tahan tubuhnya. Caranya bagaimana? Ya dikasih makan yang bagus, daya tahan tubuhnya nanti kuat, baru sakit off-nya ini disembuhkan, diobati. Cara menyembuhkan penyakit off adalah pertama kelupas bagian luar. Jadi kalau off itu kan biasa bagian luarnya agak keras kayak darah menggumpal terus jadi keras. Nah, ini harus dikupas sampai dia keluar darah. Setelah dia off-nya itu nanti dikupas keluar darah semuanya yang kena off, harus nanti setelah itu dikasih boleh antibiotik atau obat merah atau betadin, terus dikasih itu. Dan hati-hati kalau daya tahan tubuh kita juga lemah, off itu nanti biasanya bisa menular ke kulit kita juga. Jadi kalau daya tahan tubuh kita pas lemah, terus kita pas ngobati off itu bisa menular ke kita juga, ke kulit kita. Jadi memang mengobati off itu hati-hati. Jadi kalau bisa ya pakai sarung tangan, bersihkan itu. Kalau dirasa daya tahan tubuhnya bagus, ya tidak apa-apa, langsung diobati. Terus nanti kasih biasanya saya setelah kulit luarnya yang keras itu saya kupas, biasa nanti kasih betadin atau saya kasih povidon itu, saya teteskan ke yang keluar darah itu. Terus biasa kalau enggak ada, saya biasa semprot pakai Gusanek atau antibiotik. Atau saya kalau kepepet saya enggak ada, terus adanya obat antiparasit, biasa saya tetes antiparasit. Nah, pengobatannya biasanya pakai itu.
Tuh, itu untuk pertanyaan dari Mbak Iin. Terus pertanyaan yang kedua tadi saya lupa ya namanya siapa. Pertanyaannya begini, jika ternak datang, apakah langsung dikasih pakan complete feed? Jangan. Karena domba itu butuh adaptasi. Kita lihat dulu, dari mana asal domba itu datang. Kalau domba itu datang atau kambing itu datang dari kandang yang sebelumnya sudah biasa pakai pakan kering, pakan komplit, oke, masuk kandang kita langsung pasti komplit itu nggak masalah. Karena apa? Perubahan itu hanya terjadi paling dari nilai protein, tetapi pola makannya sudah kering. Tetapi kalau domba ini dibeli dari pasar, dibeli dari peternak rakyat yang makannya masih hijauan, jadi usahakan jangan dikasih complete feed dulu. Kasih dulu sehari itu kasih hijauan. Agar apa? Kondisi tubuhnya dia tidak ngedrop. Karena belum tentu semua domba kambing itu mau makan complete feed yang kering atau konsentrat. Sehingga ini butuh adaptasi dulu. Kasih dulu di kandang hijauan sedikit seret. Setelah itu nanti dikasih lagi hijauan tapi di atasnya ditaburi konsentrat atau komoditnya. Nah, setelah sekiranya 2-3 hari domba itu kondisinya sudah fit, sudah enak, ya biasanya dikasih atau diganti pakan komplit bisa. Jadi ada masa transisi di mana kita harus melihat dari mana asal domba ini. Kalau domba ini asalnya dari kandang yang sebelumnya sudah makan kering, oke, enggak apa-apa kita alihkan ke langsung pakai pakan komplit kita. Tapi kalau dari petani atau kalau dari pasar ya, lihat kalau sekiranya dia belum mau makan konsentrat dan pakan komplit, ya kasih alaminya dulu, kasih rumput, kasih legum, kasih apa monggo. Agar kondisi tubuhnya dia sehat, aman, ya wis. Samalah kita ketika setelah perjalanan jauh, setelah dari mana jalan-jalan apa itu capek, kondisi capek itu biasanya nafsu untuk makan nasi itu berkurang, padahal nasi itu kan sumber makanan kita. Biasanya kita itu pengen makan habis perjalanan jauh itu bakso, makannya soto dan lain sebagainya, mie ayam lah sama. Jadi kasih dulu yang dia suka dulu, kasih makanan yang dia suka, kasih makanan yang enak-enak. Setelah nanti dia kondisinya fit, ketika capeknya kita hilang, ya wis kembalikan ke makanan yang mau kita sajikan apa. Jadi gambarannya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, apakah pakan konsentrat ini bisa dicampur pakai komboran, pakai air itu? Nek saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena dalam ruminansia itu kan dibagi menjadi empat kamar. Nah, kamar ini punya fungsi masing-masing, mana yang nampung air, mana yang nampung pakan dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti dia dicampur sampai dijadikan komboran, ya dia hanya full air tok. Tapi konsentratnya kita ya terbuang aja sia-sia. Jadi saya lebih senang ya kering, kasihkan kering. Kalaupun dikasih basah, jangan basah yang basah air, tapi basahnya agak mamel, agak agak kalau orang bilang nyemek-nyemek gitu. Jadi kandungan airnya ada tapi tidak banget. Jadi agar dia nanti prosesnya dia itu jadi makanan, terscreening jadi makanan, bukan terscreening jadi air. Jadi saya tidak menyarankan untuk dicampur dalam bentuk komboran. Dan bahkan kalau mohon maaf, kalau sapi mungkin, domba mungkin yang dikombor pakai air, biasanya ya nanti gitu, dia gemuk pas dikasih makan tok, habis itu nanti selang 1 jam atau 2 jam awalnya kempes gitu, karena apa, airnya hilang, dia mengencing tok air, jadi pakannya nanti cuma jadi urin. Nah, ini harus dibedakan, karena sama manusia itu nek minum tok kenyang nggak kenyang, tapi apa yoming jadinya jadi urin. Tapi kalau kita makan jadi serat, ya jadinya feses, beda. Jadi seperti itu, prinsipnya seperti itu dasarnya. Oke, terus kemudian yang terakhir pertanyaan dari Mas Aji Setiawan. Biasanya kalau petani itu kan kandang atau tanya ada di pemukiman. Biar tidak mengganggu pemukiman seperti apa? Nah, pas kebetulan kejadiannya sama, Mas. Kandang saya itu juga berada di tengah pemukiman penduduk. Kapasitas kandangnya kurang lebih seangka 500 ekor. Bagaimana cara mengatasinya? 1,
membuat kandang yang sirkulasi udaranya bagus sehingga bau itu akan hilang setiap saat. Jadi tidak terakumulasi. Kalau kebiasaannya kandang-kandang peternak itu kan biasanya kandangnya, mohon maaf nih, kurang kebersihan, sirkulasi udaranya kurang bagus, ketinggiannya minim, bahwa kan kadang-kadang cuma diumbar di tanah terus dikasih ram itu, akhirnya menimbulkan bau dan menimbulkan protes. Nah, ini yang harus diperbaiki, sehingga kandang yang berada di pemukiman, usahakan sirkulasi udaranya bagus. Bagusnya bagaimana? Ya ketinggian antara tanah dengan lantai kandang kambingnya, kandang dombanya itu agak tinggi, ada jaraknya. 1 meter, 1,2 meter lah minimal, sehingga untuk membersihkan mudah. Terus kemudian yang kedua, kita sering menjaga kebersihan kandangnya, sirkulasi udaranya biar bagus, jadi kandangnya dibersihkan setiap saat, entah 1 minggu sekali, 10 hari sekali, atau berapa hari sekali, tapi harus dibersihkan kontinu agar baunya tidak terakumulasi. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah tetangga atau masyarakat itu biasanya protes karena timbulnya suara yang berisik. Nah, suara yang berisik itu karena apa? Karena biasanya kurang makan, atau kurang minum, atau kurang nyaman dombanya. Sehingga PR kita adalah bagaimana cara kita memikirkan agar pakannya cukup, minumnya terjamin, kenyamanannya ada. Sehingga mau melihara 500 ekor di tengah pemukiman warga juga diprotes. Jadi begitu. Ada trik yang memang bisa dikerjakan. Nah, kalau kita masih menggunakan kebiasaan kuno, kebiasaan kandangnya yus ngene iki wae, biasanya mbah-mbahmu biyen mung dirami ngene kita urip, ya sampai kapanpun ya akan diprotes terus. Karena apa? Karena itu yang menimbulkan bau. Bau itu boleh enggak? Boleh, karena melihara ternak kayak apapun itu pasti mengeluarkan bau. Cuman baunya kalau bisa terkendali dan bisa terkontrol oleh kita, ya aman. Tapi kalau tidak bisa terkontrol, ya jangan harap tidak didemo, pasti didemo. Jadi untuk Mas Haji Setiawan caranya begitu. Nanti kita mengedukasi peternak, bikin kandangnya itu ya rodok, ya memang akan mengeluarkan biaya, tetapi ke belakang biaya sosialnya akan jauh lebih murah. Mungkin itu 3 pertanyaan yang bisa saya jawab. Closing statement dari saya, artinya anak muda itu adalah penopang masa depan bangsa. Jadi sebisa mungkin mulailah berkreativitas, mulailah munculkan ide-ide baru di dunia peternakan. Karena kita bermain di sektor pakan, maka munculkanlah inovasi baru di sektor pakan, yang mana pakan terutama di ruminansia domba dan kambing itu agar bisa memberikan keuntungan yang maksimal ke peternak. Karena jangan sampai kita bicaranya pakan tetapi kita tidak bisa melakukan. Sehingga ke depan saya mohon kepada teman-teman semuanya dari mahasiswa, segera munculkan inovasi pakan baru. Kalau sekarang muncul complete feed, ya next silahkan bikin pakan yang baru, entah di pellet, entah di apa, tapi setidaknya jangan sampai kita malu dengan apa yang sudah kita kerjakan di dunia peternakan. Dunia peternakan itu potensinya besar, terus kemudian kebutuhannya besar, supply-nya masih kecil. Nah, mari kita munculkan ide-ide baru untuk mendongkrak dunia peternakan ini menjadi lebih maju dan berkembang di masa depan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Semoga bermanfaat.